Majelis Jemaat GPIB Tugu mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada saudara sekalian di hari Minggu ke-1 sesudah Epifani. Kiranya ibadah ini membawa berkat dan menumbuhkan iman kita kepada Tuhan. Ibadah akan dipimpin oleh Pendeta Egbert Parasian Sihombing STH Emim. Umat Tuhan, mari berdiri untuk menghadap Allah. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Samudra raya, gunung lembah, hewan tumbuhan, hai bernyanyilah. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Sidang jemaat, kita tahbiskan ibadah kita pagi ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing akan dibacakan dari kitab Perjanjian Lama, Mazmur 105 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Mazmur 105 ayat 1 sampai 5 demikian bunyinya. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Cari Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Terimalah salam, kasih, karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Bapa di sorga, sumber anugerah, biarlah kami tetap bernyanyi, bersatu padu bagai anak-Mu. Bapa di sorga, Bapa kekal. Silakan duduk. Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Bapa Maha Kudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Kami gagal untuk berbuat yang baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman, kebudaran pengharapan, ketiadaan kasih, pelanggaran dan kelalaian, kami mengaku kepadamu. Kasihani kami Tuhan, dan ampuni
segala kekurangan kami sebagai umat-Mu yang telah Kau kuduskan di dunia ini, salah paham dan perselisihan, pementingan diri, iri hati dan saling membenci, kami mengaku kepadamu. Kasihani kami Tuhan, dan ampuni umat-Mu. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia, ketidakberanian untuk berkata benar, ketertutupan, ketidakjelasan dalam kesaksian, kami mengaku kepadamu. Kasihani kami Tuhan, dan ampuni umat-Mu, dan ampuni umat-Mu. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa. Sucikan dan baharulah pikiran, hati, tutur dan laku hidup kami oleh Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Amin. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertaubat, disampaikan berita anugerah seperti yang tertulis dalam kitab Perjanjian Baru 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 9, yang demikian ini bunyinya. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Berdasarkan kebenaran firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Kasih turi Tuhanku membuatku bertelut, ku rindukan kasih-Nya, kasih besar. Yesus jadi manusia, pikul dosa dunia, sukacitanya dalam kasih besar, kasih besar, kasih besar, kasih Tuhanku ajaib dan besar, kasih besar. Sidang iman, mari kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti yang tertulis dalam 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 11. Perintah hidup baru dalam 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 11, demikian ini bunyinya. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara seperti orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan
dalam segala sesuatu. Karena Yesus Kristus ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Sebelum kita masuk dalam mendengar firman Tuhan, kita sama-sama satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang kami puji dan sembah di dalam nama Yesus, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Dalam suasana pandemi yang semakin meningkat di Jakarta, bahkan di seluruh Indonesia, kami tetap harus mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Itulah sebabnya Tuhan, kami terus mau memuji nama-Mu di tengah-tengah kehidupan kami, meskipun kami berada dalam pandemi seperti sekarang ini. Oleh karena itu, hadirlah Tuhan, berkenanlah hadir di tengah-tengah kami dan pakailah hamba-Mu ini untuk menjelaskan kehendak-Mu bagi kami, sehingga kami sama-sama terus bersemangat oleh karena Engkau memberikan waktu yang baik bagi kami tiap-tiap hari. Berbicaralah ya Bapa, kami siap mendengar dan melakukan titah-Mu. Amin. Sidang jemaat, mari kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Bacaan Alkitab terambil dari Mazmur 104 ayat 1 sampai 5 yang menyatakan, Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sangat besar, Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda, yang mendirikan kamar-kamar loteng-Mu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu, yang bergerak di atas sayap angin, yang membuat angin sebagai suruhan-suruhan-Mu, dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayan-Mu, yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya, sehingga takkan goyah untuk seterusnya dan selamanya. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Memang dalam minggu kedua di bulan Januari 2021 ini kita memang agak sedikit sering, karena situasi pandemi kita semakin hari ternyata semakin meningkat. Memang ini situasi yang sudah cukup mengkhawatirkan bagi kita sekalian. Itulah sebabnya Bapak Ibu dan saudara, mengapa kita mengikuti protokol kesehatan terus, dan bahkan kita harus melakukan ibadah yang kita sebut dengan live streaming ini untuk tidak memberi kesempatan bagi banyak orang berkumpul dalam satu ruangan atau di gereja. Ini wadah yang memang digunakan untuk mengantisipasi segala sesuatu.
Karena kita berada dalam situasi seperti ini, ya mau tidak mau kita harus mengupayakan apa yang baik seperti yang disarankan oleh pemerintah dan melalui tim COVID-nya. Bapak, Ibu dan Saudara, meskipun kita berada dalam situasi seperti ini, teks kita mengajak kita untuk mari pujilah Tuhan, hai jiwaku, itulah temanya. Mengapa Bapak, Ibu dan Saudara? Karena memang Tuhan tidak kita puji pun Dia sudah dipuji. Kenapa? Karena dunia ini selalu memuji dan muliakan nama Tuhan. Jadi manusia 1 orang, 2 orang, 500.000 orang, 5 juta orang tidak mau puji Tuhan tidak jadi soal. Toh Tuhan juga sudah dipuji oleh semua makhluk ciptaannya yang lain. Jadi mau tidak mau Bapak, Ibu dan Saudara, ya manusia yang memberikan jawaban respon lebih baik dari ciptaan-ciptaan lain, ya mau tidak mau terpaksa harus mengikuti dan harus mengikuti. Karena ketika kita mengikuti situasi yang baik, maka hati kita pun bergembira. Ini situasi yang memang perlu dipahami oleh kita sekalian, Bapak, Ibu dan Saudara. Pemazmur ini mau mengajak kita mari memuji nama Tuhan di tengah-tengah segala kehidupan kita maupun kehidupan kita yang sangat-sangat sulit sekalipun. Mengapa? Karena memang Allah selalu dipuji oleh semua makhluk di dunia ini. Alam semesta ini selalu memberikan informasi yang baik bahwa ciptaan Allah dan semua karya Allah sungguh-sungguh luar biasa. Itulah sebabnya tanpa Allah memberikan kekuatan, tanpa Allah memberikan hal yang baik di tengah-tengah ciptaannya, kita manusia tidak akan mampu berbuat apa-apa. Kesadaran akan itulah Bapak, Ibu dan Saudara yang diungkapkan oleh Mazmur ini. Mazmur ini mau mengungkapkan sungguh-sungguh luar biasa kerja layan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Secara istilah kerajaan yang punya pakaian besar, maka pemazmur menganggap Allah itu juga punya jubah besar, kira-kira begitu, jubah keagungan. Dan karena pemazmur ini menganggap seperti itu, kemungkinan besar meskipun mazmur ini tidak diangkat atau tidak diberikan informasi sebagai orang yang menulisnya, kemungkinan besar ini juga adalah karya dari Daud. Karena Daud mengetahui apa itu pakaian khusus atau jubah khusus. Lalu menurut Daud, menurut pemazmur yang membuat mazmur ini, ternyata apa yang dibuat Tuhan ini sungguh-sungguh luar biasa. Kalau kita baca mazmurnya itu, di situ dikatakan ayat 3, yang mendirikan kamar-kamar lotengmu di air dan lain sebagainya. Seakan-akan secara duniawi Tuhan itu sudah menata alam ini dengan sungguh-sungguh luar biasa. Yang ditata itu teratur, ada kamar loteng katanya di situ, dan semuanya itu diatur tidak membuat orang berada dalam situasi kisruh, tetapi membuat orang merasa bangga, berbahagia, dan bahkan sejahtera dalam hidup ketika ia mengikuti dan melakukan apa yang bukan saja melakukan, merasakan apa yang Allah kehendaki. Sungguh luar biasa memang apa yang diungkapkan oleh pemazmur ini. Nah, kitab pemazmur ini atau katakanlah bagian perikop yang kita baca ini mau diungkapkan secara khusus bagaimana pemahaman pemazmur tentang Tuhan yang luar biasa itu. Bapak, Ibu dan Saudara, kalau Tuhan sudah luar biasa seperti itu, Tuhan sudah memiliki kesempatan yang luar biasa dalam memberikan ciptaannya kepada dunia ini. Pertanyaannya adalah, apa yang mau kita lakukan? Apakah kita tidak memuji namanya?
Kalau Daud katakan, aku pasti memuji namanya. Kenapa? Karena Daud merasakan setiap dalam perjuangan hidupnya banyak yang ditolong oleh Tuhan, dan ia sadar itu. Salah satu hal yang kita masih ingat adalah ketika Daud sedang asik main gitar, tiba-tiba Raja Saul yang ahli tombak itu mengangkat tombaknya dalam jarak dekat mungkin sekitar 5 meter. Daud ditombak, tapi dia lepas. Itu sesuatu yang sungguh-sungguh luar biasa, karena tidak mungkin orang seahli Saul bisa meleset. Tapi untuk Daud, dia meleset karena Daud ditolong Tuhan. Nah, itu salah satu saja, banyak sekali yang ditolong oleh Tuhan sehingga Daud menjadi raja yang termasyhur saat itu. Itulah sebabnya mengapa nampaknya Daud sangat-sangat menghormati Tuhannya ini. Ia sangat-sangat memuji, sangat-sangat memuliakan, dan ia siap berkorban untuk apapun, karena memang Tuhan yang memberikan pangkat raja pada Daud, dan kejayaan juga perlindungan dan lain sebagainya, itu tidak mungkin lagi diungkapkan dengan kata-kata. Itulah sebabnya kita pernah mendengar bahwa Daud menyiapkan istana besar sebagai tempat Allah untuk berdiam yang disebut dengan bait suci itu. Dan ternyata bagi orang yang sudah pernah ke Israel akan melihat memang luar biasa besarnya bait suci yang dibuat oleh Daud itu. Itu menunjukkan bahwa, bukan menunjukkan bahwa Daud agung, bukan, tapi mau menunjukkan bahwa bagaimana Tuhan yang ia sembah itu luar biasa hebatnya. Bapak Ibu dan Saudara, sangat menarik sebenarnya apa yang diungkapkan oleh teks ini. Hanya memang teks ini lebih menjelaskan tentang bagaimana manusia harus memuja-muji nama Tuhan. Kita sudah diberi hal yang baik, kita sudah diberi hal yang indah, yang penuh dengan kenikmatan di dunia ini. Menurut Daud atau menurut pemazmur ini, sangat-sangat tidak baik kalau kita tidak memuji memuliakan nama Tuhan. Itu sangat-sangat riskan atau sangat-sangat tidak manusiawi lagi. Orang sudah diberi, kok malah tidak mau melakukan ucapan syukur. Bapak Ibu dan Saudara, dari teks ini kita bisa mendapatkan informasi bahwa ternyata Tuhan itu sudah memberikan banyak yang luar biasa dalam kehidupan orang. Lalu pertanyaannya adalah, kalau kita bertanya sekarang, mengapa sekarang kita berada dalam situasi yang sangat-sangat sulit? Pertama yang kita harus pahami adalah semua yang sulit-sulit yang kita hadapi ini bukan karena perbuatan Tuhan, tapi memang karena kita sendirilah yang melakukannya itu. Manusia diciptakan Tuhan, sebenarnya segala sesuatu disiapkannya dengan sangat baik. Itu kita bisa lihat dalam Kejadian 1. Semua penilaian Tuhan sangat-sangat baik. Tetapi kenapa jadi hancur? Ya karena manusia yang melakukannya ternyata tidak lagi melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau manusia melakukan segala sesuatu dengan kehendak Tuhan, apa yang terjadi? Kesejahteraan. Tidak ada keributan, tidak ada masalah apapun. Kenapa? Karena setiap orang sudah disiapkan Tuhan berkatnya masing-masing. Lalu kenapa sekarang jadi ribut? Karena kita berebut berkat Tuhan itu. Itu toh masalahnya. Kalau kita sudah dibagi kuenya itu dibagi rata, nah kita yang rakus, kita minta kue orang lain. Nah disitulah berkelahi, disitulah berbunuh, disitulah rencana macam-macam dan lain sebagainya. Itulah sebenarnya yang membuat dunia ini menjadi tidak aman lagi. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita membaca, mendengar, memperhatikan dan coba merenungkan apa yang sudah dibuat atau sudah direnungkan, hasil refleksi dari pemazmur ini mau menyatakan bahwa sebenarnya kita ini sangat-sangat enak. Manusia ini sebenarnya sangat-sangat enak.
Ia tinggal menikmati kehidupannya, ikuti saja perintah Tuhan, selesai. Ada bahagia, sukacita, damai sejahtera. Ya, masalahnya adalah yaitu manusia masuk dalam dosa, dan dari dosa itu maka ia melawan firman Tuhan dan akibatnya menjadi masalah. Lalu mengapa ini diungkapkan sekarang? Mumpung masih di tahun baru. Maksudnya adalah mulai tahun baru ini sebenarnya Tuhan sudah merancang baik. Bukan untuk saya saja, bukan untuk orang GPIB saja, tetapi untuk seluruh dunia. Sudah dibuat baik. Allah sudah merancangnya dengan baik. Lalu, manusia yang punya kemampuan, punya kekuatan, punya kekuasaan, silahkan merancangnya juga seperti Allah. Masih ingat baru-baru ini kita masih mendengarkan banyak informasi tentang negara-negara yang dalam situasi kacau. Salah satunya Amerika tuh. Mereka berebut, bahkan sempat juga dikatakan bahwa Presiden Amerika itu adalah panglima, bahkan panglima tertinggi atau jenderal tertinggi orang Amerika mengatakan begini, kalau Presiden Amerika meminta supaya semua dibom, itu dia bisa lakukan, karena itu kekuasaan dia, dan dia hanya satu-satunya tunggal yang punya itu. Karena itu orang-orang Amerika bilang, oke, kalau gitu kita bikinlah sekarang supaya jangan terjadi, maka Trump atau Presiden Donald Trump disingkirkan sajalah, impeachment, itu ancamannya. Ya, kita melihat situasi negara besar sudah mulai kacau, bagaimana dengan negara kecil. Tetapi yang paling penting Bapak Ibu dan Saudara adalah dalam situasi negara Indonesia sekarang ini, kita memang dalam situasi yang cukup dikatakan kisruh juga, baik politik, baik dalam kondisi apapun, termasuk dalam pandemi ini kita dalam situasi krisis. Tetapi dalam situasi apapun juga Tuhan mengatakan, jangan berada dalam situasi tegang, tapi tetaplah memuja-muji nama Tuhan, tetaplah terus berdasarkan apa yang Tuhan kehendaki, supaya hidupmu aman, hidupmu damai, hidupmu sejahtera. Karena memang hanya pada Tuhanlah kita mendapatkan sukacita dan damai sejahtera. Oleh karena itu, mari dalam situasi-situasi seperti ini jangan lagi berpikir mau melanglang buana kemana-mana, karena sekarang sudah mulai diperketat tuh. Mulai hari Senin tanggal 11 Januari sampai tanggal 25 itu informasinya, bahwa Jakarta mulai masuk dalam situasi yang keras atau dalam situasi khusus, karena memang kita pengaruh pandemi ini sungguh sangat-sangat luar biasa. Bukan saja di seluruh wilayah, tapi warga jemaat kita pun itu sekarang ini ada juga yang terinfeksi. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara, sudahlah, jangan mengharapkan kita seperti dulu lagi bisa melanglang buana kemana-mana. Sudahlah, yang paling penting jaga saja diri dengan baik-baik di rumah, lalu kembangkan segala sesuatu yang baik di rumah. Semua harus sekarang mulai kembali, artinya seperti tentara kembali ke barak, kembali ke rumah, lakukan apa segala sesuatu yang ada di rumah supaya semua aman, damai, dan tentram. Biar itu menjadi sesuatu yang baik bagi kita, bukan saja ketika kita melakukan kehidupan bergereja, tapi kehidupan berjemaat, keluarga, sehingga semuanya menjadi penuh dengan sukacita, damai sejahtera, sehat, aman, sentosa, damai. Karena memang semuanya kita ikuti dalam aturan-aturan yang sudah disepakati. Biar itu menjadi perhatian dan kita lakukan dalam hidup hari demi hari. Amin.
Ibu dan saudara, kita sama-sama berdiri dan bersama-sama dengan semua orang di muka bumi ini, orang percaya, untuk mengungkapkan pengakuan iman rasuli, masing-masing dengan sikap sempurna dan mata terbuka berkata, Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dan Maria, yang menderita dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Sidang Jumat, kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa yang kami puji dan sembah di dalam nama Yesus, puji-pujian kami naikkan padamu karena Engkau adalah Allah kami yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih karena dalam situasi pandemi yang semakin meningkat untuk wilayah Indonesia, juga Jakarta, kami masih tetap Tuhan berikan kehidupan untuk terus berkarya dan muja-muji Nama Kudus itu. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Tuhan Kau membimbing kami, mengarahkan kami supaya kami tetap saling bisa menjaga diri. Kami memang harus berhenti melakukan aktivitas-aktivitas yang tidak perlu, supaya kami benar-benar dapat konsentrasi untuk melawan virus yang ada di sekeliling kami saat ini. Oleh karena itu Tuhan, bantu kami sendiri-sendiri, keluarga demi keluarga, supaya kami saling mengingatkan agar kami benar-benar dapat terlindung dalam hal-hal yang memang bisa membawa kami dalam situasi-situasi berbahaya. Kami tahu Tuhan bahwa ada juga di antara kami, rekan-rekan kami, saudara-saudara kami yang juga terinfeksi akibat virus yang semakin mengganas. Tuhan, bantu kami, bantu mereka, bantu keluarga kami juga, supaya tetap melakukan protokol kesehatan itu dengan baik, dengan tujuan untuk memberikan keselamatan, memberikan kesembuhan, sehingga kami semua terselamat dari berbagai macam situasi yang kurang baik. Tapi jika memang ada di antara kami juga yang memang sudah berada dalam situasi kritis, Tuhan Kau berkati, biarlah semua keluarga dapat menerima dengan tabah segala sesuatu yang terjadi pada waktunya. Kami teringat bahwa rekan kasih kami, keluarga Bapak Lumban Toruan, pada Kamis 17 Desember yang lalu, mereka pergi ke Siborong-borong oleh karena orang tua yang Tuhan sudah panggil. Tuhan kiranya menolong, memberkati, supaya keluarga yang sudah kembali dari kampung halaman ke Tugu ini kembali dapat bersama-sama bersukacita, dan Tuhan kiranya memberikan kekuatan bagi semua keluarga Lumban Toruan putar-putar, baik yang ada di Jakarta ataupun di mana-mana tempat, sehingga mereka selalu percaya pada Tuhan dalam hidup, dan biarlah semua itu diserahkan pada Tuhan, oleh karena Engkaulah Allah kami yang selalu memberikan kehidupan bagi kami. Tuhan, kami teringat akan warga jemaat kami yang sakit, yang terdaftar di warta jemaat ataupun yang mungkin tidak terdaftar oleh karena sakit baru-baru ini. Tuhan juga kiranya menolong, memberkati, supaya semua kami dapat melakukan perawatan medis dengan baik ataupun perawatan pribadi dengan baik, sehingga kami masing-masing dapat terhindar dari situasi terinfeksi virus ini. Tuhan yang menolong supaya kami dapat saling menjaga. Tuhan, kami teringat akan warga jemaat kami yang mau kami doakan pada hari ini. Teringat keluarga Berniko Febriantono, keluarga Stevi Gerson Wihanto, keluarga Franz Latuperisa, keluarga Martin Kote,
keluarga Beli Nobel Latuperisa, keluarga Nyonya Hendrika Hidililu, keluarga Irfan, keluarga Nyonya Wandalena, keluarga Nyonya Sarce Awi, keluarga Yance Ye Bolangitan, keluarga Murni Ne Nogasu, keluarga De Kreat Dis Etaupan, keluarga Nyonya Sarah M. Salkoko, keluarga Freddy F.W. Sitanggal, keluarga Ebar Nikodemus, dan keluarga Nyonya Ponijah Pandeiron. Tuhan, berkati 16 kakak yang kami doakan ini dalam kehidupan mereka di tahun baru ini. Kami tahu Tuhan, masing-masing kami memiliki pergumulan masing-masing yang kadang-kadang sukar kami hadapi. Mohon bantuan Tuhan untuk selalu membimbing, mengarahkan, sehingga tiap-tiap keluarga yang kami doakan ini mereka dapat keluar dari setiap masalah yang ada di dalamnya, dan kemudian mereka dapat mencapai tujuan harapan yang memang diharapkan. Tuhanlah kiranya selalu membina, membimbing, mengarahkan. Demikian juga ketika mereka memiliki maksud-maksud pribadi yang baik, Tuhanlah kiranya mengarahkan semuanya itu seperti yang menjadi sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga warga jemaat kami selalu berada dalam situasi baik di tengah-tengah kehidupan mereka oleh karena Tuhan yang berkarya baginya. Tuhan, kami teringat juga akan pemerintah sesama, penderitaan sesama, penegakan keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan masyarakat yang saat ini memang sangat-sangat susah oleh karena pandemi. Tuhan berkati supaya kami semua dapat bersatu. Dengan pandemi ini kami tidak saling melakukan sesuatu untuk diri sendiri, tapi biarlah melalui pandemi ini kami disadarkan bahwa kebersamaan kami perlu untuk mengatasi berbagai macam situasi masalah. Pemerintah kami juga Tuhan kiranya memberkati, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Berkati mereka masing-masing di tengah-tengah kehidupan mereka untuk melakukan pelayanan yang baik sesuai dengan panggilan dan tugasnya. Biarlah Tuhan kiranya selalu mengarahkan para pemimpin kami untuk melakukan dengan strategi-strategi yang khusus, baik dalam penanganan masalah COVID ataupun juga penanganan masalah-masalah lainnya. Kami yakin dan percaya kalau pemerintah kami mengikuti apa yang Tuhan sarankan, dan Tuhan juga selalu mengarahkan pemimpin kami dengan baik, maka semuanya dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami teringat juga akan pelayanan kesaksian gereja-Mu, GPIB, baik GPIB di seluruh Indonesia ini maupun khususnya kami di Tugu. Tuhan kiranya berkati kami, berkati para pendeta, para pelayan, presbiter, penatua, diaken, demikian juga mereka yang berkecimpung di tengah-tengah pelkat, komisi, di tengah-tengah pelayanan seperti live streaming ini. Tuhan kiranya berkenan selalu memberikan ingatan bagi kami untuk selalu menjaga kesehatan kami, karena kesehatan kami penting untuk melakukan berbagai macam pelayanan termasuk ibadah live streaming ini. Berkati kami masing-masing Tuhan, supaya kami dapat menjaga diri kami masing-masing sesuai dengan apa yang memang Engkau kehendaki bagi kami. Kami teringat Tuhan akan berbagai macam situasi harapan kami. Kami tahu bahwa pada tanggal 17 minggu depan kami tidak mungkin melakukan baptis, meskipun itu sudah kami rancang, karena PSBB sudah dibuka kembali dan diperketat mulai tanggal 11 sampai tanggal 24. Tuhan berkati supaya situasi ini tidak membuat kami kendor dan tidak percaya padamu, tapi justru kami harus tetap percaya pada Tuhan di tengah-tengah situasi yang sangat sulit sekalipun. Biarlah acara pembaptisan itu dapat diundur dan dilakukan pada bulan Februari, sehingga semuanya juga berjalan dengan baik setelah segala sesuatu menjadi baik pada waktunya. Bapa, kami juga teringat akan berbagai macam situasi kondisi yang selalu menjadi pertimbangan kami, baik pelayanan pada tanggal 17
maupun pada tanggal 24 dan 23-24 ataupun 30-31, di mana di dalam acara kami harus melakukan serah terima KMJ sekaligus juga melakukan ibadah utus sambut. Tuhan berkati supaya semua ibadah pada minggu keempat dan kelima bulan Januari ini dapat dilakukan dengan baik di tengah-tengah kehidupan pelayanan di Jemaat Tugu maupun Gracia. Tuhan, kami tahu bahwa kami pun masih harus menghadapi berbagai macam masalah soal kesehatan. Tuhan kiranya bantu supaya kami dapat menjagai diri kami masing-masing, sehingga kesehatan itu menjadi hal yang penting dalam kami ketika kami mau melakukan semua rancangan kami. Tapi kami juga teringat Tuhan bahwa pada tanggal 31 ini direncanakan juga akan ada Natal Jemaat Tugu. Tuhan berkati supaya dalam acara Natal ini juga semuanya dapat berjalan dengan baik, meskipun mungkin akan dilakukan dengan streaming, sehingga semua yang dilakukan, dipersiapkan, semuanya memang menjadi satu hal yang baik untuk memuja-muji nama yang kudus. Masing-masing kami di tengah-tengah kehidupan kami, Tuhan kiranya menolong supaya kami juga selalu melakukan apa yang Kau kehendaki bagi kami. Khususnya kami selalu terikat di tengah-tengah kebersamaan kami meskipun harus melalui live streaming. Terima kasih Bapa atas semuanya ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, mari mengucap syukur kepada Allah dengan mengingat firman-Nya dalam kitab Ulangan pasal 16 ayat 16c sampai dengan ke-17. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah-Mu. Padamu, mari mengucap
Mari berdiri untuk mendoakan persembahan ini. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami. Apa yang kami berikan ini adalah dari tangan-Mu juga, dan karena itu kami persembahkan seluruhnya untuk kemuliaan-Mu. Ya Yesus, Anak Domba Allah, Engkaulah yang menerima segala kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Amin. Disilakan duduk. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, mohon perhatian sejenak untuk penyampaian warta jemaat pada minggu ini. Sakramen Baptisan Kudus sesuai dengan arahan pemerintah tentang memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM yang dimulai pada Senin tanggal 11 Januari 2021 sampai Senin 25 Januari 2021. Maka pelaksanaan sakramen Baptisan Kudus yang semula akan dilaksanakan pada bulan Januari 2021 akan diundur kembali dan direncanakan dilaksanakan pada bulan Februari 2021. Demikian untuk diketahui. Berita duka cita, telah meninggal dunia Bapak Walman Lumban Toruan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 dalam usia 85 tahun di Siborong-Borong, Tapanuli Utara, dan telah dimakamkan pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 di Lumban Motung, Siborong-Borong, Tapanuli Utara. Almarhum adalah mertua dari Penatua Nyonya Rame Lumban Toruan Butar-Butar, Sektor Pelayanan Hebron. Majelis dan Jemaat GPB Tugu menyampaikan turut berduka cita Tuhan Yesus Kristus memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Selanjutnya sidang Majelis Jemaat Khusus yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 pada jam 9 WIB di Gedung Yeruel dengan agenda sidang tunggal, yaitu serah terima tugas tanggung jawab Pendeta Ketua Majelis Jemaat GPB Tugu dari Pendeta Ekber Parasihan Sihombing STH Emin kepada Pendeta Edi Rudolf Rade STH untuk jadwal sidang Majelis Jemaat Triwulan ketiga Oktober sampai Desember 2020 akan ditentukan kemudian. Demikian untuk diketahui. Yang selanjutnya ibadah utus sambut Pendeta Ketua Majelis Jemaat GPB Tugu. Ibadah utus sambut Pendeta Ketua Majelis Jemaat GPB Tugu dari Pendeta Ekber Parasian Sihombing STH Emin kepada Pendeta Edi Rudolf Rade STH akan dilaksanakan pada Minggu tanggal 24 Januari 2021 jam 10 WIB di Gedung Gereja GPB Tugu. Demikian untuk diketahui. Warta tambahan terkait ibadah di GPB Tugu. Dengan melihat kondisi terakhir perkembangan orang terinfeksi COVID-19 di DKI Jakarta yang mengalami peningkatan, yang meningkat dan memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM mulai Senin tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan Senin tanggal 25 Januari 2021, maka ibadah minggu pada tanggal 10 Januari 2021 ditiadakan sampai menunggu perkembangan penanganan COVID-19 di DKI Jakarta membaik. Demikian untuk diketahui. Tuhan Yesus Kepala Gereja menyertai, melindungi, menguatkan, dan memberkati kita semua. Penyampaian ucapan syukur dan terima kasih. Majelis Jemaat mengucap syukur kepada Tuhan seraya menyampaikan terima kasih kepada Pendeta Bapak Ekber Parasian Sihombing STH Emin KMJ GPB Tugu yang melayani ibadah live streaming jam 10 pada minggu ini. Terima kasih Pak. Kepada Prokantor, Organis, Operator Sound System,
operator multimedia yang mendukung ibadah ini, juga seluruh warga jemaat yang mengikuti ibadah live streaming serta memberikan persembahannya. Demikianlah warta jemaat pada minggu ini. Apabila ada kegiatan pelayanan yang kurang jelas atau keliru, dapat disampaikan atau ditanyakan ke PHMJ atau ke kantor majelis jemaat. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Umat Tuhan, mari kita berdiri. Kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dalam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, dan jadilah saksi Kristus melalui hidup dan karyamu setiap hari. Umat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari sekarang ini sampai kekal selama-lamanya.